Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman awal-awal Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, maka terjadi peperangan yang sangat menentukan kemenangan Islam dan kaum muslimin, yaitu perang Badar pada tahun 2 Hijriyah. Nabi bersama kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang sangat gemilang, meskipun jumlah kaum muslimin hanya 300-an lebih sedikit, sementara musuh jumlahnya ribuan. Dan itu tidak lain karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab ketaatan dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam berhasil menawan sekian banyak orang-orang yang ingkar kepada Allah. Termasuk di antaranya adalah penyair yang sangat terkenal yang biasa dipanggil dengan Abu Azzah. Dia ini selalu menyerang kaum muslimin, merendahkan Islam, menghina orang-orang Islam dengan syair-syairnya yang sangat tajam. Maka saat ditawan, dia datang kepada Rasulullah SAW meminta dengan mengikat perjanjian, ingin dibebaskan. Lalu dia tidak akan melantunkan syair-syair menyerang Islam, merendahkan dan menghina kaum muslimin. Maka Nabi SAW melihat ada tanda-tanda kebaikan pada diri Abu Azzah, sehingga Nabi Muhammad SAW menerima tuntutan perdamaian tersebut dan akhirnya membebaskan lagi. Dan ternyata Abu Azzah ini kembali lagi mencaci maki kaum muslimin, menyerang dengan syair-syairnya yang tajam tentang Islam, menghina dan merendahkan Islam dan kaum muslimin, kembali seperti semula. Maka di tahun berikutnya terjadi peperangan Uhud. Kemudian Nabi SAW berhasil menawan beberapa orang kafir lagi, dan ternyata di antara tawanan itu ada lagi seorang penyair dari kaum jahiliyah, yaitu Abu Azzah. Ketika ditawan, datang lagi yang kedua kali Abu Azzah kepada Nabi SAW meminta untuk dibebaskan, dan dia mengikat perjanjian dengan orang Islam dan kaum muslimin bahwasanya dia tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, tidak akan menghina, merendahkan dan menjelek-jelekkan Islam dan kaum muslimin dengan syairnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menerima permohonan dari Abu Azzah. Bahkan kemudian akhirnya dihukum Abu Azzah ini dengan hukuman yang sangat berat. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dengan perkataan yang diabadikan oleh para ahli hadis, seperti yang dilakukan oleh Imam Muslim Ibnu Hajjaj dalam sebuah hadis
Rasulullah SAW mengatakan, la yuldagul mu'minun fi juhrin wahidin marratain. Tidak boleh, kata Nabi SAW, orang yang beriman itu tertipu dalam masalah yang sama sampai 2 kali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah yang disebutkan oleh para ulama, bahwa orang yang cerdas itu tidak boleh sampai tertipu dalam masalah yang sama sampai 2 kali. Kenapa demikian? Itu menunjukkan orang tersebut kurang hati-hati, kurang fokus, ceroboh, asal-asalan, dan sifat yang buruk yang ada pada dirinya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kisah ini atau perkataan Nabi yang dijadikan sebagai perkataan hikmah ini menunjukkan kepada kita, demikianlah sifat orang yang beriman adalah orang yang betul-betul perhatian, hati-hati terhadap kesalahan, jangan sampai jatuh salah, apalagi sampai 2 kali, dan jangan ada sifat ghaflah, yaitu lalai terhadap setiap perkara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena sifat lalai, ceroboh itu buruk tercela dalam semua hal. Kita ambil contoh misalnya dalam ibadah, sholat misalnya. Ketika seorang itu sholat dengan sholat yang lalai, hatinya tidak terpaut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kurang khusyuk, tidak sesuai antara lisan dengan hatinya. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Fawailul lil musallin. Maka celaka orang-orang yang sholat. Orang yang sholat masih dikatakan celaka. Bahkan sebagian para ulama mengatakan wail itu adalah nama satu neraka, yaitu neraka wail. Artinya orang yang sholat bisa masuk ke dalam neraka. Bagaimana hal tersebut? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang sholat yang lalai, atau orang-orang yang celaka dan masuk neraka ketika sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholat mereka. Dan bentuk kelalaian dalam sholat ini banyak, termasuk diantaranya adalah berharap pujian, penglihatan orang, jabatan, atau demikian pula orang-orang yang tidak khusyuk di dalam sholatnya. Maka ma'asyiral muslimin rahimahullah, termasuk diantaranya ketika orang sholat lalu lalai dalam sholatnya, tidak mau memahami apa yang dibaca, sholat hanya sekedar rutinitas, tidak merasuk dalam kalbunya, maka orang seperti ini sholatnya kadang-kadang malah justru memasukkan dirinya ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Contoh yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam doa, ketika seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala namun hatinya lalai, lisannya mengucapkan Allahumma Allahumma, tapi hatinya memikir sesuatu yang lain, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa permintaan yang diucapkan dari orang yang hatinya lalai. Harus betul-betul khusyuk, memahami apa yang ia ucapkan, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai antara mulut dengan hatinya dan sesuai dengan kondisinya. Lalu contoh yang ketiga, dalam masalah pekerjaan sehari-hari pun, apabila kita lalai, asal-asalan, ceroboh, maka kita bisa celaka. Kita tidak bisa menghasilkan apa yang kita inginkan, atau paling tidak hasil dari pekerjaan kita yang asal-asalan, yang tidak hati-hati, ceroboh, tidak sesuai dengan harapan. Bahkan kadang-kadang kemudian orang yang lain yang menyewa jasa kita, kemudian mereka tidak terima, komplain dan semisalnya. Lihatlah bagaimana teladan kita yang terbaik dalam segala hal, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza amila amalan athbatahu. Dalam riwayat Muslim, sahabat Nabi mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orangnya apabila mengerjakan pekerjaan apapun, maka dia baguskan, dia sempurnakan, dia kokohkan, tidak asal-asalan, tidak ceroboh, tidak lalai. Maka setiap pekerjaan yang dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal apapun,
hasilnya akan selalu memuaskan. Lihat bagaimana pekerjaan Nabi sebelum beliau diangkat sebagai Nabi. Ketika dia berdagang ke negeri Syam, tidak tanggung-tanggung dia membawa barang dagangan yang sangat banyak. Dan Rasulullah melakukan perdagangan ini dengan serius, tidak asal-asalan, tidak lalai, perhatian dan sangat hati-hati. Maka hasilnya keuntungan yang luar biasa diberikan kepada tuannya, kemudian tuannya merasa senang. Lihat bagaimana Nabi SAW ketika berdoa, meskipun Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan bahwa Nabi akan memenangkan peperangan demi peperangan, tapi Nabi tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, menangkan kami. Sampai dalam sebuah riwayat hadis, Abu Bakar menceritakan Nabi itu ketika berdoa betul-betul serius, al-ilhah, terus-menerus minta kepada Nabi SAW, seperti anak kecil meminta sesuatu kepada orang tuanya, merengek. Sampai-sampai Abu Bakar mengatakan, Rasulullah ketika mengangkat tangannya tinggi-tinggi sampai ridanya atau mantelnya jatuh berkali-kali, lalu aku naikkan lagi ke pundaknya sampai aku mengatakan, kata Abu Bakar radhiyallahu an, sudah cukup wahai Rasulullah, sudah cukup wahai Rasulullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini sekali lagi menunjukkan kepada kita bahwa kita orang mukmin yang cerdas, bukan orang mukmin yang bodoh. Karena kita berusaha mempelajari agama Islam dengan sebaik-baiknya. Dan salah satu tanda Allah mengendaki seorang mukmin itu mendapatkan kebaikan ketika dia mau mempelajari agama Islam dengan baik dan benar. Maka jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum melakukan perbuatan apapun, baik itu masalah dunia maupun ibadah, betul-betul perhatian, jangan sampai salah. Apalagi kemudian sampai salah yang kedua kalinya. Lalu yang berikutnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, supaya kita tidak jatuh ke dalam kesalahan, maka ada yang namanya mempelajari ilmunya. Ketika seorang ingin menginvestasikan hartanya dalam suatu jenis bisnis tertentu, maka dia tidak akan asal-asalan. Dia tidak akan menyerahkan hartanya yang banyak kepada orang yang tidak berpengalaman. Dia akan bertanya usaha apa yang dilakukan. Dia akan meneliti keuntungannya kira-kira berapa persen. Dia akan meneliti apakah nanti ada kerugian atau tidak. Maka ini adalah kebenaran. Setiap orang ingin melangkah sesuatu, meskipun urusan dunia, dia akan mempelajari dan mempelajari sampai dia mengenal betul apakah ini baik, apakah ini maslahat, lalu baru disalurkan hartanya untuk investasi. Maka demikian pula dalam urusan yang bersifat kebahagiaan berlanjut sampai ke akhirat, yaitu adalah agama. Maka tidak mungkin kemudian kita asal-asalan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin kemudian kita asal-asalan mengatakan bertauhid kepada Allah, padahal belum tentu itu tauhid. Kadang-kadang kita memahami salah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala, meski Allah ini mewajibkan kita untuk beribadah, dan itu tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah dahulu. Jadi sebelum beribadah, sebelum mentauhidkan Allah, Allah mengatakan fa'lam. Ketahuilah dulu. Bagaimana mengetahuinya kalau tidak belajar? Harus belajar ilmu tauhid. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahui dulu bahwasanya Allah itu tidak ada ilah yang lain yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Imam Bukhari membuat sebuah bab khusus, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal, bab yang harus dilakukan, mengetahui, mengilmui dahulu sebelum mengucap dan sebelum melakukan perbuatan apapun. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban kama amar, wa nusalli wa nusallimu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sampai-sampai dalam urusan berbicara, kita tidak boleh berbicara apapun kecuali kita mengetahui dasar atau ilmunya.
Kenapa demikian? Allah mengatakan wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun kata yang keluar dari lisan kita melainkan di sana ada malaikat yang selalu siap hadir lagi mencatat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali engkau berucap dengan suatu ucapan apapun yang tidak ada ilmunya, tidak punya dasar. Karena sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, pendengaran, penglihatan dan pikiran manusia itu semuanya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka ini menunjukkan kewajiban kita untuk belajar sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menuntut ilmu agama adalah kewajiban bagi setiap muslim. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada orang mengatakan, kalau saya belajar agama lalu tahu, kemudian saya tidak mengamalkan, maka dosa. Lebih baik saya tidak belajar. Maka ini perkataan orang-orang yang malas. Dan ini perkataan orang-orang yang tidak ingin kebaikan. Padahal Allah mensyaratkan untuk mendapatkan kebaikan adalah dengan belajar supaya mendapatkan ilmu. Sehingga apa? Sehingga ketika dia punya ilmu agama, dia tenang dalam beribadah karena ibadahnya benar. Dia tenang dalam melaksanakan perbuatan dan ucapan apapun karena dia tahu itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apabila kita tidak mau mempelajari agama Islam, konsekuensinya kita akan jatuh ke dalam banyak kesalahan. Dan ketika kita belajar agama Islam, konsekuensinya adalah kita harus mengamalkannya. Kalau tidak, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la ta'lamun. Lebih besar lagi kemarahannya Allah ketika engkau hanya berucap tapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan memotivasi kita untuk selalu mempelajari agama Islam sebagai bekal kita untuk hidup bahagia tidak hanya di dunia tapi berlanjut di akhirat kelak. Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis salat. Wa aqimis salat. Wa aqimis